saya Mita Sari Dewi di acara Nalanda Mindfulness Class. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, dan saya ucapkan selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang sudah rutin bergabung. Ya, pada malam ini saya bersama mahasiswa asrama, mahasiswa asuh Nalanda untuk berlatih meditasi. Untuk selanjutnya, mari kita buka acara malam ini dengan memanjatkan nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari teman-teman yang berada di Cetia, kita duduk bertumpu lutut dan bersikap anjali. Kita bacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Suwakhatom Bhagawata Dhammo Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, tema yang diangkat oleh panitia pada malam hari ini yaitu membebaskan diri dari rasa iri. Tema ini sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama pembimbing meditasi kita. Untuk itu mari kita saksikan cuplikan video ilustrasi terkait tema kita malam ini. Bebaskan diri dari rasa iri. Apabila seseorang telah sepenuhnya terbebas dari iri hati, tanpa ragu-ragu ia akan mencapai ketenangan batin, baik di siang hari maupun di malam hari. Dhammapada 250. Pernahkah hatimu terasa berat ketika melihat kebahagiaan orang lain? Mengapa senyum mereka justru membuat hatimu sedih? Rasa iri itu seperti racun halus. Tanpa kita sadari, ia mencuri kebahagiaan kita. Namun dengan kesadaran, kita bisa mengubah iri menjadi mudita dan bersukacita atas kebahagiaan orang lain. Saat itulah hidup menjadi lebih ringan dan damai. Yuk tumbuhkan sukacita dalam hati bersama Nalanda Mindfulness Class dengan tema Bebaskan Diri dari Rasa Iri pada Jumat 26 September 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Siapkah kamu melepaskan beban iri dan memberi ruang bagi kebahagiaan sejati di hatimu? Ajak teman-temanmu, karena saat hati bebas dari iri, maka sukacita akan mengalir tanpa henti. Demikian Bapak Ibu sahabat meditasi, video ilustrasi terkait tema yang akan kita bahas malam ini. Namun sebelum kita masuk ke sesi inti, kita akan berkenalan lebih dalam bersama pembimbing meditasi kita melalui video profil singkat berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu,
beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Caluwai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Ramayongki juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu hadir untuk membimbing kita dalam praktik meditasi. Bagi Bapak Ibu, sahabat meditasi dapat mengetik di kolom komentar untuk menyapa beliau. Saya akan menyapa beliau secara langsung. Selamat malam, Namo Buddhaya Romo. Mohon maaf Romo, suara Romo belum terdengar. Ya, sudah terdengar jelas Romo. Baik, selamat malam. Ya, khususnya host kita, Mita Sari Dewi, yang juga luar biasa, selalu konsisten ya. Salah satu yang host kita yang sangat konsisten juga. Baik, dan demikian juga selamat malam dan salam berkah selalu dari saya. Semoga semua sahabat-sahabat meditasi dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, selamat, dan senantiasa sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo. Baik. Semoga Romo senantiasa sehat dan bahagia Romo. Ya, untuk waktu selanjutnya Romo saya persilakan untuk membimbing meditasi. Baik, mari sebelumnya tetap yang sebagai pengikut penganut ajaran Buddha, kita melakukan pujian awal bagi Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya. Salam sejahtera selalu. Baik, malam ini kita tadi sama-sama sudah menyaksikan ilustrasi untuk tema malam hari ini yang sudah diberikan oleh Nalanda Foundation atau Setia Nalanda. Ini temanya luar biasa nih. Rupanya ini adalah salah satu dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menciptakan mudita cita, yang tadi di ilustrasi sudah disebutkan, bagaimana kita membangkitkan, memberikan suatu pengembangan empati kita, pengembangan rasa bersyukur, pengembangan rasa ikhlas kepada orang lain, pada diri sendiri. Ini dengan temanya yaitu bebaskan diri dari rasa iri. Nah, ini sesungguhnya temanya luar biasa ya, bagus, tapi nggak mudah nih. Kita pertama-tama harus mengerti dahulu apa sih rasa iri ini. Nah, ini sesungguhnya rasa iri ini sudah diberikan oleh Guru Agung kita dalam salah satu bagaimana caranya kita mengembangkan 10 parami atau
10 kesempurnaan. Saya ingat satu suta, yaitu yang dibacakan oleh Ananda, Bante Ananda. Mungkin anak-anak saya nih di Cetya Nalanda ini semuanya sudah tahu, yaitu di Ratana Sutta. Ya, Ratana Sutta, sebelum Ratana Sutta ini dibacakan oleh Bante Ananda di suatu kota yang mendapatkan wabah penyakit yang aduh luar biasa dah. Wabah ini sampai banyak sekali itu korban-korban, bahkan bukan manusia saja, tapi makhluk-makhluk lainnya, hewan, binatang apa semua pada saat itu wabah terjadi. Nah, disinilah Guru Agung kita sebelumnya memberikan suatu cara bagaimana Ratana Sutta ini dibacakan oleh Bante Ananda, muridnya. Yang sebelumnya mungkin di Indonesia ini jarang dibahas ya. Yang saya tahu, saya belum pernah dapat nih di Indonesia ini. Saya yakin teman-teman di Cetya Nalanda juga belum pernah dapat. Sesungguhnya yang sudah dapat langsung di Ratana Parita. Iya nida butani sama gatani bau mani wayani wa antalike bla 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 bla. Sesungguhnya sebelum terjadi Ratana Sutta, situ sudah ada penjelasan-penjelasan kenapa terjadinya, sebab-sebabnya. Nah, inilah yang harus dibahas. Rasa iri yang harus bagaimana kita mengembangkan hal-hal positif yang bisa menghilangkan rasa iri ini. Jangan lupa, saya yakin ini mahasiswa-mahasiswi di Cetya Nalanda pasti tahu Nalanda Parita, Ratana Sutta. Ratana Sutta pasti tahu, yang berbunyi seperti tadi. Yani Dabutani Samagatani. Sebelum terjadi diberikan Ratana Sutta ini oleh Guru Agung kita kepada Ananda yang dibacakan oleh Ananda, maka ada satu yang berbunyi demikian kira-kira. Panidanato pataya tatagatasa dasa paramio, dasa upa paramio, dasa paramata paramioti, sama tingsa paramio. Nah ini ya, masih panjang. Kalau saya nanti kapan-kapan sempat datang ke Cetya Nalanda, saya akan membacakan ini dan akan menjelaskan seluruh dari ulasan-ulasan sebelum terjadinya Ratana Sutta. Saya yakin belum mendapatkan nih anak-anak mahasiswa dari Cetya Nalanda. Ya, baik. Dalam 10 parami dijelaskan, sama-sama nih saya bacakan 10 parami ya. Nanti bacanya gampang. 3-3-2-2. Ya, perhatikan. 3 di depan. Dana, sila, nekkhamma. Sekali lagi, dana, sila, nekkhamma. 3 kedua, panya, wirya, kanti. Panya, wirya, kanti. 2 yang di depan, saca, aditana. 2 yang di belakang, meta, upeka. Jadi kalau lengkap 10, dana, sila, nekkhamma, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, upeka. 10 kesempurnaan. Yang paling dekat sebagai bisa menghilangkan rasa iri ini adalah 3 di depan. Dana,
sila, nekkhamma. Nekkhamma ini paling penting. Nekkhamma pelepasan, merasa ikhlas, merasa merasa bebas dari keserakahan kita, bebas dari kebencian-kebencian kita, melepas. Dengan rasa melepas, maka pasti inilah salah satu cara untuk kita bisa lepas dari rasa iri. Karena iri, dia tidak sendiri. Selalu iri diikuti dengan pelit atau tidak suka. Tidak suka orang senang gitu loh. Iri sama dengan tidak suka dengan orang senang. Maka dalam bahasa Pali disebut hiri otapa. Ya, di sini hiri otapa. Jadi ini ahirika ano tapa gitu loh. Nah ini jadi Isa Macarya. Ini dia. Isa Macarya, selalu ada saudara kembar yang mengikuti. Ini kuat sekali rasa iri ini. Ya, Isa Macarya. Ya, Isa adalah suatu iri, tidak suka orang lain senang. Isa Macarya. Macarya ini suatu kemelekatan, tidak senang, tidak mau orang lain lebih dari saya, tidak mau orang lain lebih hebat dari saya gitu loh. Pelit gitu loh, tidak berbagi rasa. Nah, inilah rasa iri. Baik. Bagaimana caranya kita membebaskan diri kita dari rasa iri? Yang terpenting kita punya tadi yang di depan, dana, sila, nekkhamma. Kita terus-menerus berusaha melatih diri kita, sekali lagi, melatih diri kita bagaimana kita melakukan kebajikan-kebajikan, memberi, menggunakan apa yang kita punya, kita lakukan, memberi. Dengan yang ketiga, keikhlasan. Kita melakukan dengan ikhlas, kita melakukan dengan ridho, kita melakukan dengan sukacita, gembira. Nah, diikuti dengan yang ini, sila yang kedua, moralitas yang bersih, tanpa ada sedikit pun pelanggaran-pelanggaran dari dasar Pancasila Buddhis kita. Ya, jadi inilah dana, sila, nekkhamma. Dari 10 parami yang di depan ini, kita lakukan dengan seksama, kita melakukan dengan sempurna. Bagaimana kita senantiasa melakukan kebajikan-kebajikan dengan terus-menerus kita berbagi kasih, berbagi apapun yang kita punya pada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, lakukannya dengan moralitas yang bersih. Tidak ada sedikit pun keinginan-keinginan yang tidak baik dengan kita berbagi kasih tadi. Dan ketiga, dengan nekkhamma, melepas, ikhlas. Tidak ada sedikit pun kemelekatan yang dirasakan kita menjadi sosok orang yang tidak suka pelit gitu, tidak suka berbagi. Inilah yang disebut macarya, pelit gitu loh. Macarya. Isa adalah iri hati dan rasa tidak suka berbagi gitu loh. Nah, ini di depan ya. Dana, sila, nekkhamma. Ini 3 dari 10 parami. Ya, sesungguhnya 10 parami ini tidak bisa dipisahkan. Ya, Panya Wirya Khanti juga pasti ikut. Nah, Saca Aditana juga pasti. Demikian yang terakhir, Metta UPK. Kalau 10 parami ini kita terus-menerus melaksanakan, maka rasa iri ini atau Isa Macarya ini tidak bisa berkembang, tidak bisa bangkit, tidak bisa muncul. Nah, inilah cara kita bebaskan diri kita dari rasa iri. Maka kita harus mengembangkan 10 parami. Yang paling mudah, sekali lagi,
yang paling mudah dengan 10 parami ini. Masih ada di belakangnya. Kita lakukan persembahan-persembahan yang kita lakukan dengan seikhlasnya. Ikhlas, melepas segala sesuatu kita lakukan dengan rendah hati, dengan benar-benar memunculkan suatu mudita cita. Ya, salah satu dari apa namanya 4 Brahma Wihara, yaitu mudita cita ini penting ya, mudita cita ini penting. Maka kita jalankan 10 parami. Sesungguhnya dalam Pratana Sutta lengkap loh. Ya. Boleh juga nih sekarang saya bacakan sedikit ya tambahannya ya. Pani dana topataya tatagatasa. Dasa paramio, dasa upa paramio, dasa paramata paramioti, samating sa paramio. Panca maha paricage, lokata carya, nyatata caryan, buddha caryan titi so caryayo. Pacima bawe gabawokan ting jating abinika manang padana caryang Bodhi palangke marawijayang sabanyutanya napati wedang dhammacakka pawatana. Loku paradameti sabepi membo dagune awajetwa wesalia teiso pakaran tareso Thaya marating paritang karonto waya samananda tero waya karunya cita. Tuh ya. Jadi ini lengkap bagaimana kita mengembangkan 10 parami dengan 5 persembahan, dengan 3 latihan, dengan 9 pencapaian Dakuloku Taradameti, sehingga kita benar-benar bisa bebas dari rasa iri ini. Ya, ini penting loh sesungguhnya. Tapi otomatis ini semua harus dilatih dengan kesadaran yang terlatih, yaitu meditasi. Kalau kesadaran kita terlatih dengan baik, dengan mindfulness, dengan awareness, dengan konsentrasi yang bagus, sehingga kita menjadi terampil, kita bisa benar-benar melaksanakan 10 parami dengan baik, sehingga kita terbebaskan dari rasa iri yang kuat. Ya, lepas dari isa maca ria. Saya kira cukup ya. Dan hari ini kita langsung praktekkan dengan kesadaran yang kuat, kewaspadaan yang terus-menerus mengerti jelas dengan segala sesuatu yang kita lakukan, dengan kesadaran kita, dengan konsentrasi yang baik, maka otomatis kita mendapatkan pengalaman praktek yang baik, dan pasti kita bebas dari rasa iri ini. Kira cukup, dan host kita Mita Dewi siap-siap untuk mengatur durasinya. Baik, ini kita memasuki latihan pada malam hari ini. Siap host kita dengan durasinya. Baik, mari Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat meditasi yang terkasih, dimulai dari sekarang. Baik. Yang pertama-tama, ambil 1 menit atau 2 menit, lakukan relaksasi dari ubun-ubun di kepala Anda, lelehkan ke seluruh bagian-bagian tubuh Anda. Lakukan relaksasi sambil sebutkan dalam hati, lelehkan, dimulai dari ubun-ubun ke seluruh bagian kepala Anda, kendur, rileks, kendur, rileks.
kepala bagian depan, ke seluruh wajah Anda, di mana yang masih ada rasa tegang, mungkin di kelopak mata, di bagian hidung atau wajah Anda. Lakukan relaksasi sambil sebutkan kendur, kendur, rileks. Lalu kepala bagian belakang, kepala bagian kiri kanan, kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Kini Anda rasakan seluruh bagian kepala Anda. Anda dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, dan sangat nyaman. Kendur, kendur, rileks. Kini turun lagi ke bagian leher Anda, sekitar leher Anda, sekeliling leher Anda, leher bagian depan, belakang, kiri, kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks, dan semakin nyaman. Kini turun lagi kedua bahu Anda, bahu kiri, bahu kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Turun lagi ke lengan kiri, lengan kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Anda turun lagi dari lengan kiri, lengan kanan ke tangan kiri, tangan kanan. Kendur, kendur, rileks sampai ujung jari Anda. Kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks. Kini mulai dari leher bagian depan ke dada, ke perut Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Anda semakin nyaman. Ini dari leher bagian belakang, sampai ke tengkuk Anda, sampai ke punggung Anda, ke pinggang Anda, turun terus. Sampai ke bagian pantat Anda, turun, kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks, Anda semakin nyaman. Anda merasakan semakin nyaman. Turun lagi dari pangkal paha kiri, paha kanan, sampai ke lutut kiri, lutut kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Anda semakin nyaman, merasa kendur dan rileks. Dari lutut kiri, lutut kanan, turun lagi ke kaki kiri, kaki kanan. Sampai ke ujung-ujung jari, jari kaki Anda. Kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks, rileks. Ini Anda merasakan seluruh bagian-bagian tubuh Anda. Anda rasakan sangat kendur, rileks, dan sangat nyaman. Ingat, ketahui, kondisi tubuh Anda benar-benar rileks, benar-benar nyaman, dan kendur. Sehingga memunculkan perasaan yang sukacita, gembira, dan ikhlas. Kalaupun ada yang terjadi pada tubuh Anda pada saat meditasi, mungkin terasa sakit atau apapun itu, Anda bisa menerimanya dengan ikhlas, apapun yang terjadi. Inilah kalau tubuh Anda sudah merasakan enjoy, sukacita,
karena benar-benar kendur, benar-benar rileks. Anda merasa nyaman, bersuka cita, dan gembira. Kendur, rileks. Dan kini saatnya kita memasuki latihan meditasi kita. Dimulai dari memperhatikan postur tubuh yang kebenaran sekarang sedang duduk. Artinya sekarang kita memperhatikan sikap duduk kita. Dalam bahasa Pali disebut iriya pata paba. Perhatikan sikap duduk Anda satu garis, tegak lurus, satu garis. Dorong terus dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Ini wirya. Membangunkan sati, sangpajanya, dan samadhi. Sati selalu mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari semua objek yang Anda perhatikan. Apapun objek yang muncul, proses dan lenyap Anda tahu. Sekarang Anda perhatikan sikap duduk Anda, satu garis. Anda mengetahui sikap duduk Anda. Anda mengingat. Anda juga merasakan dan menyadari sikap duduk Anda, satu garis. Kalaupun ada perubahan sedikit saja, Anda tahu. Karena Anda menggunakan juga kewaspadaan Anda atau sangpajanya. Sambil terus-menerus mengawasi perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan. Inilah adalah kewaspadaan sangpajanya. Sambil terus-menerus melakukan investigasi nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu terus-menerus adanya perubahan-perubahan anicca. Di balik perubahan ini ada ketidakpuasan, karena Anda tidak bisa mengaturnya, tiada inti diri. Dia terus-menerus berubah, dia terus-menerus sesuai dengan apa adanya. Anda tidak bisa melekatinya karena dia terus memunculkan ketidakpuasan. Di balik ini tiada inti diri yang Anda bisa mengaturnya. Inilah kewaspadaan yang tajam. Karena saking tajamnya muncullah konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan, maka konsentrasi Anda semakin tajam. Ada objek lain yang lebih tajam, Anda menusuk lagi dengan konsentrasinya. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat. Atau dalam bahasa Pali disebut kanika samadhi. Ini harus benar-benar dibangunkan konsentrasi ini. Karena sesungguhnya konsentrasi ini menjadi satu kesatuan dengan wirya, sati, sangpajanya, dan samadhi. Tidak bisa berdiri sendiri. Harus benar-benar ada kesatuan. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh lakukan pencatatan mental. Duduk, duduk, duduk. Demikian pula semua sensasi sentuhan-sentuhan yang terjadi. Mungkin saja bagian-bagian tubuh Anda yang bersentuhan dengan sesuatu atau alas duduk yang bersentuhan dengan tubuh Anda yang mendudukinya. Sehingga Anda berusaha mendorong perhatian penuh atau mindfulness, awareness, dan konsentrasi semakin tajam mengetahui adanya kemunculan sensasi-sensasi yang terjadi. Dengan perubahan-perubahannya, untuk lebih tajam, Anda boleh lakukan sebutan dalam hati atau melakukan pencatatan mental. Sentuh, sentuh, sentuh. Kalau Anda juga mengetahui masuk pada gerakan kembung dan kampisnya perut Anda. Pada saat perut Anda terisi udara,
Perut Anda bergerak mengembung. Anda harus mengetahui, merasakan, menyadari, dan benar-benar merasakan dengan jelas. Benar-benar ingat. Mulai bergerak mengembung, prosesnya sampai habis Anda tahu. Lakukan pencatatan mental pada dalam hati Anda. Gabung sesuai dengan apa yang terjadi. Mulai bergerak mengembung, prosesnya sampai habis. Lalu kembali, mulai mengempis, prosesnya sampai habis. Anda sebutkan juga, gempis. Gabung, gempis. Gabung, gempis. Selanjutnya, gerakan kembung dan kempisnya perut Anda jadikan objek landasan Anda, atau objek dasar Anda, atau objek mangkal Anda, atau objek parkir Anda, atau objek utama Anda. Bila tidak ada objek-objek lainnya muncul dominan menarik perhatian Anda. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, tidak terlalu menarik perhatian. Anda cukup mengetahui saja muncul proses lenyapnya. Misalnya, Anda mendengar suara, Anda tahu, maka Anda rasakan saja, ketahui, sadari, ingat, dan benar-benar merasakan adanya suara. Anda tahu, muncul suara, prosesnya lenyapnya. Anda tetap fokus pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai dasar dari objek Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, duduk, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana, atau Anda sedang berpikir sesuatu, sangat menarik perhatian. Cepatnya Anda mengetahui, menyadari, mengingat, dan merasakan. Secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental pada hati Anda, dalam diri Anda. Berpikir, atau berkelana. Anda cukup tahu, detik ini saya sedang berpikir, atau pikiran saya sedang berkelana. Jangan masuk pada ceritanya. Cukup mengetahui, detik ini saya sedang berpikir. Sangat menarik perhatian. Ketahui mulai muncul, saya berpikir atau berkelana, prosesnya sampai lenyap. Selanjutnya, begitu lenyap, Anda merasakan kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek dasar Anda. Maka kembali lagi, sebutkan dalam hati, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian seterusnya, bila ada objek-objek dari 5 perintang batin atau 5 panca niwarana, ini Anda harus hati-hati dan waspada bila muncul perintang batin ini, 5 perintang batin ini. Anda harus mengetahui mulai muncul proses lenyapnya. Harus disebutkan dalam hati agar Anda tidak benar-benar terseret. Anda harus mengetahui dan lakukan pencatatan mental. Contoh, munculnya keinginan-keinginan, ingin menggerakkan kaki, tangan, atau apapun itu. Anda tahu, sebelum Anda menggerakkan, Anda tahu, sebutkan dalam hati, sadari, rasakan, ingat, ketahui, dan sebutkan dalam hati. Ingin. Perhatikan mulai mau ingin bergerakan
kaki atau tangan Anda. Demikian pula bila muncul rasa tidak suka atau rasa benci, ketahui muncul. Sebutkan dalam hati, tidak suka, tidak suka, tidak suka, tidak suka. Ketahui muncul proses lenyapnya. Demikian pula bila muncul rasa lelah, capek, bosan, ngantuk, atau tinamida. Demikian pula yang keempat, muncul rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan atau udaca kukuca. Anda harus mengetahui muncul proses lenyapnya. Boleh sebutkan dalam hati, gelisah, gelisah, gelisah. Ketahui mulai muncul gelisah prosesnya sampai lenyapnya. Demikian pula bila muncul rasa ragu-ragu atau wicikita, Anda juga harus ketahui 5 perintah batin ini Anda harus tahu yang manapun muncul. Contoh, gelisah. Anda harus ketahui muncul gelisahnya. Mulai muncul prosesnya sampai lenyapnya, Anda mesti ketahui. Dan catat dalam hati. Gelisah, gelisah, gelisah. Ketahui muncul proses lenyapnya. Dan begitu lenyap, Anda ingat kembali adanya objek dasar Anda, kembung dan kempisnya perut. Maka spontan kembali lagi. Kembung, kempis, kambung, kampis, kambung, 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 kampis, 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 kambung, kampis, duduk, sentuh, kambung, kambung, kampis, kampis. Sepanjang Anda berlatih meditasi, sepanjang itu pula Anda tidak boleh lengah, harus senantiasa aktif, senantiasa perhatian penuh, waspada, konsentrasi, dan tetap semangat. Sehingga memunculkan rasa percaya diri, terampil, enjoy, tenang, dan apapun yang terjadi pada batin dan jasmani Anda. Anda benar-benar merasakan semuanya Anda ketahui, dan Anda menjadi tenang, seimbang. Inilah sesungguhnya Anda sudah memasuki 7 faktor pencerahan. Kembung, kempis, kembung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis.
Sabbe satta awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kembali pada host kita. Silahkan. Ya, terima kasih Romo atas bimbingan meditasinya. Untuk selanjutnya Romo, saya izin buka sesi tanya jawab Romo. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang ingin bertanya seputar tema dan meditasi kita, silakan dapat mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang berada di Cetia apabila ingin bertanya, silakan dapat mengangkat tangannya. Dan kami persilahkan juga kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang ingin berbagi pengalaman, silakan dapat menyampaikannya. Ya, di sini Romo sudah ada pertanyaan dari Bapak Ogin. Pertanyaannya saya izin membacakan Romo. Romo izin bertanya mengenai tema malam ini. Bagaimana cara kita menyadari sejak awal ketika rasa iri mulai muncul di hati, dan langkah bijaksana apa yang bisa dilakukan agar tidak terjebak dalam perasaan ini? Silakan Romo dapat memberikan tanggapannya. Baik, ini luar biasa pertanyaannya. Ini saudara Ogin ya, ini sangat bagus. Jadi kesimpulannya ini loh, kalau kita sering dan terus-menerus secara rutin kita berlatih meditasi mindfulness ini, khususnya di mindfulness class ini, maka kita sesungguhnya sudah melakukan perhatian penuh dengan sungguh-sungguh, menyadari, waspada, konsentrasi, dan benar-benar diikuti dengan daya upaya yang kuat, kokoh, dan stabil, konsisten. Sepanjang kita berlatih ini, maka demikian juga kita secara langsung, tanpa kita sadari, kita sudah mengembangkan suatu kesadaran yang kuat, waspada, konsentrasi, usaha. Usaha untuk apa? Usaha terus-menerus untuk menjaga kestabilan mental kita. Untuk terus-menerus membangunkan yang tadi di awal saya sudah kemukakan atau ulaskan ini 10 parami, 10 kesempurnaan. Yaitu yang di depan 3. Dana, sila, nekkhamma. Dana, kita berusaha berbagi kasih sayang kita, berbagi apa yang kita punyai ke segi-segi positif, kebaikan-kebaikan kita berbagi pada orang lain. Inilah bentuk berbagi kebajikan. Berdasarkan kesadaran yang kuat, berdasarkan latihan kesadaran, latihan kewaspadaan, konsentrasi dengan daya upaya yang betul-betul positif untuk melakukan berbagi kasih. Berbagi kasih adalah dana. Berbagi kasih adalah kita melakukan kedermawanan. Berbagi kasih adalah kita benar-benar melakukan saca. Tentu, ini berbagi kasih. Nah, inilah yang kita harus lakukan. Kenapa? Karena begitu kita melakukan kebajikan-kebajikan, berbagi kasih, melakukan dana, maka di situ sudah ada rasa tanggung jawab, rasa menjaga diri kita selalu ada dalam keadaan yang penuh moralitas, yaitu sila. Di balik itu, kita mempunyai rasa yang ikhlas. Nekkhamma. Nekkhamma ini melepas. Nekkhamma ini merasakan ikhlas. Nekkhamma ini benar-benar dengan pasrah kita berbagi kasih. Apa yang kita bisa bantu bagi orang lain yang membutuhkan. Nah inilah, karena kita biasa melepas kebiasaan ini dengan sendirinya menghilangkan rasa isamacarya atau iri, yang berasa iri, berasa kita tidak suka kalau orang lain lebih baik dengan kita.
Nah, inilah hasilnya adalah mempertinggi yang tadi di awal kita sudah sama-sama mendengarkan, melihat ulasan-ulasan dari ilustrasi, yaitu bagaimana mengembangkan mudita cita, mengembangkan rasa bersyukur, rasa ikhlas, rasa empati kepada orang lain. Dengan demikian, maka kita merasa empati, otomatis kita bebas dari semua rasa iri, rasa kikir gitu loh. Tidak mau orang lain lebih baik dari kita. Dengan demikian kita bisa ikhlas, kita bisa menjaga moralitas kita, tetap berusaha, tetap berbagi kasih pada orang. Sehingga dengan perlahan-lahan kita bebas dari rasa iri hati, bebas dari rasa mencengkeram, pelit gitu loh. Inilah sesungguhnya dalam ajaran Buddha yang disebut Isa Macarya. Ya, salah satu Isa Macarya ini iri dan pelit gitu loh. Ngerasa terkukung, nggak mau orang lain lebih baik dari saya gitu. Nah, kita berbagi kasih, lakukan 10 paramita tadi yang di depan tadi, dana, sila, nekama. Nekama ikhlas, melepas. Ya, demikian. Atas tanggapannya, terima kasih Romo. Selanjutnya Romo ada pertanyaan dari teman-teman yang berada di Cetia, yaitu silakan sampaikan pertanyaannya. Terus, selamat malam, Romo. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Vicky Ferdiansa, Romo. Izin bertanya. Saya kan pernah tuh melihat orang lain yang sedang bahagia, sedang happy merayakan ulang tahunnya. Tetapi di situ tuh saya ikut bahagia, Romo. Pertanyaan saya, bagaimana caranya menghilangkan rasa iri kita ke kita orang lain tuh sedang berbahagia, Romo? Terima kasih. Ya, baik. Ini juga seperti tadi pertanyaannya, bagaimana kita senantiasa terus-menerus mengembangkan Brahma Wihara. Bersuka cita, kita merasakan kasih, kita juga terus-menerus berusaha membangkitkan rasa empati, berasa apapun yang terjadi kita benar-benar lakukan ikhlas. Ya, dengan otomatis dengan kita melatih mengembangkan atau meta bawana. Yaitu meta bawana juga penting ya. Meta bawana adalah salah satu melatih kesadaran kita untuk kita senantiasa terus-menerus bisa membangkitkan pengembangan cinta kasih dan kasih sayang kita. Dan demikian juga berasa belas kasih kepada orang lain. Demikian juga bagi orang yang berhasil, bagi orang yang bersuka cita, gembira, kita ikut berempati, kita ikut bersuka cita. Inilah mudita cita. Ya, yang terakhir yang paling susah adalah UPK. Bagaimana kalau kita sudah melakukan bersuka cita, melakukan belas kasih, kita juga melakukan cinta kasih dan kita berbagi pada siapapun, kita mendapatkan sesuatu hal yang sebaliknya. Maka kita ingat dengan kesadaran penuh, dengan daya upaya yang menjaga kestabilan, ketenangan, kedamaian, dan kesadaran kita, dengan konsentrasi yang baik, maka kita benar-benar senantiasa bisa melakukan nekama, melepas. Inilah sesungguhnya adalah salah satu pengembangan dari Jalan Buddha Bunsur 8, yaitu sama sangkapa. Sama sangkapa salah satunya, ada 3 sama sangkapa, adalah salah satunya nekama sangkapa. Pikiran yang ikhlas, pikiran yang melepas, pikiran yang tidak mencengkeram, selalu berbagi kasih. Pikiran yang ikhlas, pikiran yang penuh
cinta kasih, belas kasihan, dan memudita cita atau berempati. Inilah yang dilatih melalui mindfulness class ini atau kesadaran yang betul-betul kuat. Ya, demikian. Itu caranya ya supaya benar-benar kita selalu ikhlas. Ya, Ya. Romo, terima kasih. Terima kasih Romo atas tanggapannya. Pastinya sudah diingat-ingat ya Vicky apa yang Romo sampaikan tadi. Selanjutnya Romo ada pertanyaan dari kolom komentar Zoom. Pertanyaannya dari Ibu Suki. Izin Romo membacakan pertanyaannya. Ya. Malam Romo, saya mau bertanya. Sebelum itu saya mau sedikit menyampaikan bahwa selama ini yang paling sering kita ketahui adalah rasa ini selalu berkaitan dengan hal-hal yang kurang baik atau negatif, apalagi dalam konteks sosial sehingga kedengarannya pun jarang sekali ada konteks iri yang baik atau positif yang diketahui. Namun kalau dalam konteks ajaran Buddha, apakah ada iri yang sehat atau positif yang bisa mendorong kita untuk melakukan persaingan atau perubahan yang lebih positif? Demikian Romo. Silakan Romo. Baik, jawab pertanyaannya. Baik, ya ini beda sekali ya. Kalau yang positif bukan iri. Kalau yang positif adalah termotivasi. Jadi bukan iri tapi termotivasi, bukan iri tapi teraditana, bukan iri tapi kita menjadi sebagai cambuk atau sangwega. Ini disebut sangwega. Makanya kenapa kadang-kadang kalau kita pergi ke rumah duka atau yang meninggal suka ada kata-kata sangwega cita gitu loh. Nah, sesungguhnya sangwega cita ini adalah rasa rasa terpojok. Kita harus berusaha, benar-benar berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat, berguna, dan benar-benar sesuai dengan ajaran Buddha. Inilah sangwega. Jadi bukannya iri, tapi mempunyai tekad, mempunyai semangat, mempunyai rasa tergugah gitu. Sangwega tergugah untuk melakukan ajaran-ajaran Buddha. Contoh, kita yang dibacakan pada setiap hari itu, kalau kebaktian yang disebut Pacawekana. Ini juga. Jarada momhi jarang anatito biadi momhi biading anatito. Marana momhi maranang anatito. Kalau ingat ini, kita renungkan ini, senantiasa kita mengetahui tidak ada sesuatu waktu yang berhenti. Dia berputar terus, dia mengalir terus. Jadi kelapukan-kelapukan senantiasa terjadi, penyakit-penyakit tetap kita koleksi sewaktu-waktu. Kalaupun ini tidak langsung, bisa yang ketiga, maranang. Kematian pun pasti datang. Nah, inilah yang membentuk sangwega, tergugah. Kita jadi tergugah, muncul semangat, muncul tekad, muncul aditana, gitu loh. Ya, salah satu dari 10 parami tadi. Jadi beda ya, kalau iri adalah dalam bahasa Pali disebut isa macarya. Tapi kalau ini sangwega atau aditana, bertekad. Siap-siap untuk melakukan yang positif. Demikian. Ya, terima kasih Romo atas tanggapannya. Selanjutnya Romo, pertanyaan dari Ibu Suki tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Untuk memperdalam tema kita malam hari ini, saya persilakan Romo untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, iya. Ya, seperti kita ingat tadi tuh, itu sangat bagus ulasan-ulasan dari
ilustrasi ya. Tadi sudah diulas dalam ilustrasi itu udah sangat luar biasa. Ini sebab terdekatnya bebaskan diri dari rasa iri, sebab terdekatnya adalah mudita cita itu gitu loh. Bagaimana kita mempunyai mudita cita, empati atau rasa bersuka cita, rasa gembira kalau orang lain mendapatkan sukses, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan suatu keberhasilan. Maka kita punya rasa empati, punya rasa sukacita, punya berasa gembira juga, ikut gembira gitu loh. Nah, ini kita bisa kembangkan kalau kita terus-menerus lakukan tadi, yaitu dana, sila, nekama, melepasnya. Dan otomatis di balik ini kita harus berlatih diri kita melakukan mindfulness, awareness, konsentrasi, dan berusaha terus-menerus mengembangkan pengembangan batin kita. Sehingga pengembangan batin kita mendapatkan suatu kedamaian, ketenangan, sehingga kita benar-benar bisa bebas dari rasa iri ini. Jadi intinya gampang ya, yaitu terus-menerus lakukan, berlatih meditasi, melatih kesadaran kita, apapun yang muncul, sedikit aja muncul rasa iri, kita tahu, kita sadar, kita waspada, kita konsentrasi dan berusaha mengembangkan pengembangan batin yang positif. Dengan demikian, hati kita menjadi damai, ikhlas, tenang, dan penuh mudita cita. Yaitu intinya kita berlatih terus kewaspadaan kita, kesadaran kita dengan berlatih mindfulness. Ya, khususnya di mindfulness class ini. Otomatis di rumah jangan lupa. Itu every time, every day terus-menerus lakukan. Ya, jangan lupa ada 5 meditasi yang benar atau pengembangan batin yang benar. 1 dengan durasi yang panjang, Cirakala Bhawana. 2 harus lakukan konsistensi, Nirantara Bhawana. Yang 3 lakukan dengan gocara sampajanya, kewaspadaan dengan teknik yang betul. Ini Nirawasesa Bhawana. Tidak ada satupun objek-objek yang tidak terdeteksi oleh kita. Yang selalu objeknya positif. Dan yang keempat adalah Sakica Bhawana. Kalau kita sudah tahu objek-objek yang muncul, itu yang baik atau yang tidak baik, kita harus lakukan dengan secermat mungkin. Cermat, tepat, dan perhatian penuh. Ini Sakica Bhawana. Dan semua ini harus kita bungkus, kita kemas, kita lakukan dengan apa? Dengan abhirati bhawana. Lakukan dengan enjoy. Lakukan dengan sukacita, lakukan dengan gembira, lakukan dengan apa namanya? Dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Inilah 5 cara pengembangan batin yang sempurna. Itu. Semoga semuanya dengan tema malam hari ini, bebaskan diri kita dari rasa iri, itu mendapatkan pengembangan batin yang berhasil dan yang baik. Demikian. Terima kasih banyak Romo atas bimbingan meditasinya. Pastinya akan selalu kami praktikkan dan bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari. Selanjutnya, Bapak Ibu, sahabat meditasi, saya akan menyampaikan informasi acara yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation. Pada Minggu 28 September 2025, kami akan melaksanakan Puja Bhakti Patidana yang akan dihadiri Biku Ratanadiro. Acara ini akan dilaksanakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Cetia Nalanda dan live YouTube Nalanda Media Channel. Selanjutnya pada Jumat mendatang kami akan kembali melaksanakan Nalanda Mindfulness Class dengan tema yang
pastinya sangat menarik dan dibimbing oleh Romo Yongki. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2025 kami akan melaksanakan Fangseng yang akan dilaksanakan di Danau Sumarekon, Bekasi. Acara ini akan dihadiri oleh Biku Nipako dan kami juga membuka kesempatan berdana sukarela. Selanjutnya pada 12 Oktober 2025 kami akan melaksanakan Puja Bakti Manggala yang akan dilaksanakan di Cetia Nalanda pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan ini juga kami membuka kesempatan berdana pelita, lilin, dan bunga di altar Buddha. Dan pada 19 Oktober 2025 kami akan melaksanakan talk show spesial yang akan membahas tema apa yang terjadi di balik penyakit. Tema ini akan dibahas oleh dua narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Atta Silani Guna Nandini dan Sinse Hilman Rama Pratama. Dan Bapak Ibu sahabat meditasi, pada 26 Oktober 2025 kami akan melaksanakan Sanghadana di bulan Katina 2569-2025 di Cetia Nalanda yang akan dihadiri oleh Biku Sangha. Beliau adalah Biku Nipako dan Biku Meda Wiryo. Acara ini akan dilaksanakan secara offline di Cetia Nalanda dan live YouTube Nalanda Media Channel. Demikian Bapak Ibu sahabat meditasi informasi terkait acara yang akan dilaksanakan oleh Nalanda. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dan bergabung di acara kebajikan Nalanda dapat menghubungi admin yang Bapak Ibu kenal. Selanjutnya Bapak Ibu sahabat meditasi, mari kita abadikan momen pada malam hari ini dengan foto bersama atau tangkap layar. Saya mengundang Bapak Ibu sahabat meditasi untuk membuka kameranya. Dan untuk teman-teman yang berada di Cetia, mari kita bersikap anjali dan tersenyum ke arah kamera. Saya hitung dari slide pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Ya, demikian Bapak Ibu sahabat meditasi, rangkaian acara Nalanda Mindfulness Class. Mari kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silakan dapat berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita duduk bertumpuk lutut dan beranjali. Kita panjatkan nama Karapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Suwakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipannom Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat meditasi yang sudah bergabung, dan terima kasih juga kepada Romo Yongki yang selalu setia membimbing kami meditasi. Selamat beristirahat semuanya. Sugihontu, Namo Buddhaya. Ya, saya selalu mengharapkan semuanya, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat meditasi, selalu sehat-sehat, semangat, dan senantiasa sejahtera adanya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.